termasuk cerita tentang apa jenenge iki korban. Jadi semua nabi itu dikasih kelebihan oleh Allah masing-masing. Termasuk Nabiullah Ibrahim itu punya kelebihan sehingga punya gelar Khalilullah. Khalilullah itu kekasihnya Allah. Nabi yang paling dermawan itu Nabi Ibrahim. Dalam kisah itu diceritakan bahwa semasa hidupnya Nabiullah Ibrahim itu nggak pernah makan kalau belum ada kawannya nasi pula. Makan rame-rame lah. Iya, makan rame-rame. Nah, kayak banjaan itu. Itu. Jadi kalau pas mau makan kok nggak ada orang, dia nyari orang, diajak makan. Iya, nyari tonggone gitu, kawan, nyari tamu pokoknya itu, nah, diajak makan. Itu saking dermawannya beliau. Itu nggak ada nabi yang seperti itu kecuali Nabi Ibrahim. Kalau sekarang Pak Yai, nabi sekarang? Kalau sekarang kan yang sering diikutin oleh kawan kita jamaah tabligh gitu kan, suka makan rame-rame. Tapi sebetulnya sebelum jamaah tabligh itu sudah diimplementasikan oleh orang-orang pesantren. Di pesantren tuh gitu, makanya rame-rame, satu nampan 8 orang. Daun jatuh deret. Daun itu ya dijejer gitu kan, di atasnya dikasih nasi, sambel. Gitu. Kalau kayaknya santri sini kayaknya kalau makan kalau bisa sendiri-sendiri. Iya, di sini kan bukan santri pesantren, jadi ya kita harap maklum. Kita harap maklum. Apalagi aku Pak Yai sendiri-sendiri. Kamu sendiri karena kamu gak ada istri masalahnya. Terjadinya hari raya kurban itu ada sebuah kisah ya, ada sebuah historis dari Nabi Ibrahim itu kan, saking dermawannya. Setiap tahun Nabi Ibrahim itu memotong kambing untuk dikorbankan kepada fuqara masakin itu tidak kurang dari 300 kambing. Itu setiap tahun loh. Ini Nabi Ibrahim aja. Nabi Ibrahim. Kalau kita cuma hanya teh pucuk aja kalau kita. Ya apa masih mending. Kalau nggak disindir kayak gitu ya nggak keluar jaan sedekahnya. Kayak gitu. Jadi setiap tahun itu tidak kurang memotong kambing itu 300 ekor kambing setiap tahun. Dan bukan hanya 300 ekor kambing saja. Setiap tahun memotong unta itu tidak kurang dari 100 unta. Bayangkan, luar biasa betul. Sehingga itu cukup terkenal loh Kanjeng Nabi Ibrahim itu di seantero Mekah itu cukup terkenal. Bahkan bukan hanya manusia-manusia yang mengenal itu, yang kagum dengan sedekahnya Nabi Ibrahim ya. Malaikat-malaikat yang ada di langit itu pada gemuruh takdim hormat kepada Nabi Ibrahim. Sampai ada malaikat yang mengatakan demikian, Ibrahim, apa kamu gak kasihan? Apa kamu gak sayang dengan harta bendamu? Setiap tahun kau kambing kau potong segitu banyaknya, kemudian unta kau potong segitu banyaknya. Apa jawab Nabi Ibrahim? Jangankan. Beliau mengatakan demikian. Apa namanya? Wahai malaikat, kamu tahu enggak? Kambing yang aku sedekahkan itu bukan milikku. Unta itu juga bukan milikku, itu miliknya Allah. Kamu tahu enggak? Atau kalian tahu enggak?
saya berumah tangga dengan istri saya itu sudah sekian puluh tahun, nggak punya anak. Kalau seandainya Allah kasih rezeki saya berupa anak, itu saya akan korbankan. Nah, itu kalimat itu keceplosan itu diseksini oleh malaikat loh. Diseksini oleh malaikat. Betul nggak Ibrahim? Betul. Kalau seandainya Allah kasih saya anak, tapi kamu jangan nanti bilang kalau saya punya istri Pak Yai, jadi saya akan korbankan, jangan gitu. Istri cuma satu dikorbankan. Kan belum istri Pak Yai. Beda enak ucapnya. Itu loh. Nah, akhirnya perkataan Nabi Ibrahim itu disaksikan oleh malaikat. Makanya bahasa orang-orang kuno zaman dulu itu kan gini, kalau ngomong tuh hati-hati le. Nanti kalau ada malaikat lewatnya, iya kan? Kalau ada malaikat lewat. Itu yang kisah yang dialami Nabi Ibrahim. Sehingga apa coba? Tidak lama kemudian, gara-gara ucapannya Nabiullah Ibrahim tersebut, perkataan Nabi Ibrahim tersebut disaksikan oleh beberapa malaikat, akhirnya dikasih keturunan oleh Allah gitu. Sehingga yang namanya manusia itu kan ya punya sifat lupa kan. Begitu lupa, punya anak, lahir, malaikat tidak mengingatkan, ya, udah lahir, begitu beranjak dewasa, baru diingatkan oleh Allah. Ibrahim, tepati apa yang jadi janjimu. Tadi kan ngomong tadi, janji terhadap para malaikat. Punya anak. Ya, kalau punya anak, akan aku korbankan. Akan aku sembelih lah ibaratnya. Kambing, jangankan unta. Jangankan kambing, jangankan unta. Kalau seandainya aku dikasih anak oleh Allah saja, saya akan korbankan itu. Oh, ibaratnya seperti punya anak. Pas belum punya anak. Jangan aku korbankan istriku, kamu belum punya istri. Nah gitu loh. Alhamdulillah itu biiznillah dijabah perkataan Nabi Ibrahim tersebut, akhirnya punya anak. Nah, punya anak lagi senang-senangnya, ya, lagi cinta-cintanya Kanjeng Nabi Ibrahim terhadap putranya yang bernama Ismail. Beranjak dewasa, tiba-tiba dikasih perintah oleh Allah dalam mimpinya. Itu perintah itu bukan dalam keadaan melek loh, dalam keadaan mimpi loh. Kata Allah, Ibrahim, tuhoni apa sing jadi janjimu, tepati apa yang jadi janjimu wahai Ibrahim. Itu termasuk baiat, mengait dengan kita ini selama ini. Ya. Tepati apa yang jadi janjimu. Ya. Sembelih anakmu. Itu pertama itu nih. Ya toki. Toki. Wis go manut. Wis go penak-penak kalau manut aku. Wis talah. Penak-penak. Ya kok sekali mimpi gitu lagi, besok mimpi gitu lagi, 3 kali mimpi gitu lagi. Oh, berarti ini benar-benar dari Allah. Nah, sampai sekarang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ada yang namanya tabir mimpi, mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham, mendapatkan maunah yang lewat mimpi itu banyak. Itu dari jejak digitalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk mengorbankan anaknya itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangzur madza tara qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika putranya Nabiullah Ibrahim bernama Ismail sudah beranjak dewasa, ya, qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ini arafil manami anni azbahuka. Wahai anakku, wahai Ismail, saya kok
beberapa malam ini kok mimpi seolah-olah itu memotong lehermu, dan saya diperintah oleh Allah disuruh memotong kamu. Adbahuka. Coba Ismail renungkan mimiku ini, betul nggak kira-kira? Kan begitu. Nah, berhubung Ismail itu putra Nabi, ya, imannya juga kuat, walaupun itu anak kecil, takwanya juga kuat, karena putra seorang Nabi, kekasih Allah, dan juga sudah diabadikan oleh Allah. Nabi Ismail juga langsung spontan aja berkata, qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai bapakku, if'al, kerjakan wahai bapakku, ya, laksanakan apa yang jadi perintah Allah terhadap panjenengan bapakku. Dawamu ya apa dah? Wakur rabi lo Pak. Ini loh. Langsung mulai seperti itu, nggak nolak, malah jalankan. Matuf'alu satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau panjenengan mau dan mampu melaksanakan perintah Allah, maka panjenengan akan tergolong daripada golongan hamba-hambanya Allah yang bersabar. Insyaallah minas sabirin. Hanya gitu saja. Apa sih keistimewaannya kalau kita masuk di dalam kotanya orang yang bersabar? Ada firman Allah yang berbunyi innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan selalu menyertai kepada orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu akan selalu disertai oleh Allah. Nah, kita yang berangasan ini yang kadang tidak disertai oleh Allah kan. Kurang manut ya. Kurang manut dijarno karo Gusti Allah. Karemu dhewe mau jungkin mau balik karemu sendirilah. Kan begitu. Gak apa-apa dan ya jungkir balik kan ada Pak Yai ya kan. Nah, inilah kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim itu, hiruk pikuknya itu yang seharusnya kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad yang mengikuti jejak beliau dan meneruskan perjuangan daripada Kanjeng Nabi Ibrahim. Jangan hanya sekedar ini dibuat sejarah ataupun cerita saja, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya, memetik bunganya, memetik buahnya, sehingga buah itu bisa kita praktekkan, bisa kita kerjakan, walaupun itu tidak semuanya. Gitu loh. Sering saya sampaikan kan kepada kalian itu, ketika kita mau menempuh dalam sebuah kebaikan, oh itu rintangannya sangat luar biasa, tantangannya luar biasa, sebagaimana yang dialamin oleh Nabi Ibrahim, kemudian anaknya atau putranya Nabi Ismail, dan istrinya Siti Hajar. Bayangkan, ketika Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah untuk memotong leher putranya, setan sudah ngocok-ngocokin, sudah ngomongin, Ibrahim, kamu itu akan disesatkan oleh Allah. Enggak mungkin Allah mau menyuruh kamu seperti itu. Masa kamu berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun nggak punya anak, kok begitu punya anak suruh nyembelih? Nggak mungkin, kan gitu kan. Nah, habis itu mental itu setan atau iblis ngerayu sama bujuk sama Nabi Ibrahim itu. Enggak, apapun yang terjadi ini perintah Allah harus saya laksanakan, harus saya potong. Nggak bisa lah ngerayu sama Ibrahim, ngerayu sama istrinya. Ya, Siti Hajar dirayu, itu suamimu itu akan tersesat itu. Nggak ada Tuhan kok sekejam itu. Allah itu tidak sekejam itu. Ini kan, halangin dia, kasihan. Belum tentu nanti kapan-kapan kamu punya anak lagi kan itu. Anak lagi lucunya kayak gitu kok. Nanti apa kata dunia kalau suamimu motong leher anaknya sendiri? Kan gitu ibaratnya lah. Jangan ke Batam nggak pulang-pulang. Enak jawabnya Siti Hajar. Saya ini sebagai seorang istri, saya harus taat sama suami, dan
suami saya mengatakan bahwa itu perintah Allah, maka saya harus ngikutin. Oh, kamu diingatkan, tengok ajarannya nyesel kamu. Saya tidak ada penyesalan karena saya berusaha untuk menjadi istri yang solehah. Wah, dua-duanya nggak bisa dirayu. Terakhir sama Ismail. Ismail, ibaratnya seperti itu. Kamu tahu nggak? Kamu itu mau dibohongin sama bapakmu, yang mau diajak jalan-jalan, yang jauh sekali rekreasi. Bukan. Kamu tahu nggak? Kamu itu sebetulnya akan dipotong lehermu oleh bapakmu sendiri. Karena bapakmu punya mimpi bahwa Allah itu katanya menyuruh bapakmu untuk memotong lehermu. Karena bapakmu dulu pernah punya nazar, pernah ngucap, kalau punya anak mau dikorbankan, mau disembelih, mau dipotong lehernya. Kamu tahu nggak? Kamu bilang sama bapakmu, jangan sampai itu terjadi. Itu nggak benar. Allah mengajarkan seperti itu nggak benar. Dan itu enak, namanya orang mukmin, putra seorang nabi tadi, jawabnya enak. Tidak apa-apa. Saya sebagai seorang anak harus sami'na wa ata'na dengan bapak. Ke neraka pun saya akan ikutin kalau bapak yang nyuruh. Ibaratnya seperti itulah. Makanya tiga-tiganya mental. Nah itu sebetulnya harusnya itu untuk apa ya? Gambaran. Untuk gambaran kita, untuk cermin kita. Ya kayak gitulah ketika kita mau menemukan kebaikan apa saja. Mau sedekah, mau infak, mau zakat, mau haji, mau puasa, mau amal, mau apa saja. Itu mesti ada rintangannya. Ya, cuman kadang kita ini kan nggak ngeh kalau itu sebuah rintangan, sebuah ujian itu nggak ngeh. Sehingga apa? Ya, saya katakan kita ini terlalu cengeng. Kalau masalah gangguan-gangguan itu cengeng. Lagi otak bisnis jalan. Ini untung atau rugi? Sehingga cobalah rasakan sendiri kalian ketika ngaji itu. Melek malam, yang kurang darah kayak, yang demam, yang sakit. Dulu waktu sama-sama melek malam masih nenggak botol, masih Pak Yon. Sehat-sehat saja, aman-aman saja gitu. kan gitu. Nongkrong di jembatan Barelang ya slow aja, nggak sakit. Ngapalin karaoke dangdut itu cepatnya, minta ampun apalnya. Ngapalin surat An-Nas saja nggak hafal. Kayak gitu pun masih nyari-nyari alasan apa? Alasannya terlalu sering begadang malam gitu. Nah sekarang ini terbalik sekarang ini. Kita ini kadang justru berjuang itu mati-matian untuk memenuhi permintaan istri dan anak, merasa bahwa itu kewajiban, kan? Sebetulnya nggak salah, tapi yang nggak benernya itu karena tuntutan kewajiban istri dan anak itu mengabaikan tuntutan dan kewajiban terhadap Robnya, terhadap Tuhannya, terhadap Allah. Padahal sebelum punya istri, belum punya anak, itu sudah punya Allah dulu, sudah punya kewajiban sama Allah dulu. Sama-sama kewajiban, tapi kewajiban kepada istri dan anak itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah kewajiban kita kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran itu bunyinya hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita terhadap Allah baru hubungan kita terhadap manusia. Jangan dibalik-balik. Hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan kita terhadap manusia baru hubungan kita terhadap Allah. Pada hakikatnya seperti itu. Malah ceramah pula kemarin. Kamu lah komentar apa? Aku yang heran itu gini loh, kenapa yang Nabi Ismail waktu dipotong itu kok diganti domba, kambing? Oh nggak onta gitu kan, lebih keren aja. Ya di dalam surga itu kan nggak ada onta, adanya kambing. Nah jadi tidak usah melihat ke situ. Melihatnya itu begini. Kenapa Allah ganti kambing dan tidak boleh dipotong lehernya? Itu tuh
bentuk ujian Allah terhadap keimanan dan ketakwaannya Nabi Ibrahim, ya, beserta istri dan anaknya, ya, sehingga diuji seberapa besar kuatnya keimanan keluarga Ibrahim atas perintah-perintah Allah. Nah, begitu diperintah oleh Allah, kuat untuk bisa menjalankan, sehingga diganggu, dirayu, dibujuk, ya, oleh iblis pun nggak masuk, ya. Akhirnya apa? Oleh-olehnya itu, gantinya itu. Ribet hadiah. Ya, dikasih hadiah oleh Allah berupa kambing. Kambing yang besar, besarnya melebihi unta. Wa fadainahu bidibhin azim, dan aku ganti sembelihanmu wahai Ibrahim dengan sembelihan yang besar. Kalau kambing besar istimewa Pak. Iya. Unta besar biasalah. Itu. Ya, ini juga harus menjadi gambaran kepada kita. Kalau kita melaju terus untuk kebaikan, tunggu nanti pada saatnya ending tenaganya masih akan diganti oleh Allah. Allah tidak akan pernah ingkar janji kita kok. Kalian ta'zim sama kiai, kalian hormat sama kiai, kalian melaksanakan perintah kiai, ya, sehingga bisa takarub ilallah, ngaji terus, ngamal terus, sedekah terus, ya, bau membau kepada saudara, keluarga, tetangga dan seterusnya. Ya, pokoknya amal-amal yang soleh terus, walaupun toh gangguannya macam-macam, cobaannya macam-macam, hambatannya macam-macam, melaju aja terus dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan. Makanya kayaknya ada muncul istilah, ada bulan puasa pasti ada lebarannya, hari raya. Ibaratnya sekarang ini lagi tirakat, ibaratnya kan gitu kan, lagi puasa, masa kita mau puasa terus, mesti nanti ada lebarannya.